sekali ya pagi ini bisa berkumpul dengan teman-teman semua yang sudah rela meluangkan waktunya untuk saya dan Ustazah Afifah. Jadi kita ini konsepnya tetap sama ya, kita sharing session ya Allah. Oke, mungkin saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Jadi teman-teman sudah mengenal saya. Jadi di sini saya Putri Suryanti dan Ustazah Siti Afifatul Rahmah. Kami dari CGB 5 Kabupaten Malang. Hari ini kita akan sharing mengenai budaya positif. Oke. Nah sebelumnya mari kita buka dulu acara pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Ustazah Afifah. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, sehat semua ya? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Sudah sarapan semua? Sudah, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustazah Putri. Kali ini kita akan sesi sharing terkait dengan budaya positif. Sebelum masuk ke materi, mungkin next. Ya, saya punya ice breaking. Silakan mungkin teman-teman diamati terlebih dahulu ya. Di sini ada dua gambar. Minta tolong dicari 5 perbedaan dari dua gambar ini. Saya kasih waktu dulu 2 menit ya, 2 menit untuk berpikir. Kira-kira sudah menemukan berapa perbedaan dari gambar ini? Baru satu, oke. Yang lain ada 5 ya sebenarnya ya. Ini melatih ketelitian kita, melatih kejelian kita. 5. Ada yang sudah menemukan 2? 2 sudah ada. Oke, 3. Ada yang sudah menemukan 3? Tek. Oke, waktunya habis ya. Baik, siapa yang ingin berpendapat mungkin? Ya, saya persilakan kepada Ustazah Livian. Perbedaannya yang saya temukan hanya di kursi. Oke, perbedaannya ada di kursi. Baik, benar sekali ya. Yang pertama ada di kursi. Yang di sebelah kanan tidak ada kursi. Yang di sebelah kiri ada kursi. Oke, Ustazah Laili, apa perbedaan kedua? Perbedaan kedua? Sama ya, jadi Bu. Tuh. Baik, next yang lain. Yang belakang anak kecil itu kursi. Iya. Iya, tadi sudah. Awan, benar sekali ya. Awannya itu bentuknya itu berbeda. Iya kan? Yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri ya. Iya, dua perbedaan. Yang ketiga, Kotak yang kanan itu lebih kecil, kalau yang kiri lebih besar kayaknya. kotak yang mana? Putih yang isinya bulan. Itu makanan. Apa itu? Oh, Ayo. Pas atau gimana ini? Pas? Next, lanjut. Ini ya perbedaannya ya. Jadi ada di awan, di pitanya anak kecil. Yang satu itu pitanya itu agak besar, yang satunya kecil. Kemudian kursi. Terus yang keempat ada di sarung. Sarungnya bapak-bapak itu ya, yang satunya ada garis-garis, yang satunya tidak ada. Terus ada di ini sarungnya ibu-ibu tadi ya, roknya ibu-ibu ini, yang satunya ada barisnya itu cuma 1, yang satunya 2. Oke. Pesan apa yang bisa disampaikan dari gambar ini tadi ketika kita dalam menghadapi anak-anak kita di kelas?
teliti dan sabar. Baik, benar sekali ya. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak didik kita ya, ketika di kelas kita harus teliti, kita harus jeli, kita harus sabar. Mereka itu punya karakteristik yang bermacam-macam, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita harus sabar, kita harus teliti, dan kita harus mendampinginya dengan baik. Seperti itu ya. Baik, next. Oke, inti dari pertemuan kita hari ini adalah dapat memahami konsep-konsep tentang budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan manusia, kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru itu seperti apa? Kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti tiga poin akan saya jelaskan, kemudian 3 poin berikutnya akan dijelaskan sama Ustazah Putri. Lanjut. Apa makna dari disiplin positif? Sudah disiplin, kemudian positif. Ini berkaitan dengan budaya positif. Ada yang tahu? Oke, di benak teman-teman mungkin kata disiplin itu identik dengan apa sih? Tepat waktu, benar sekali. Tegas. Iya, apalagi? Sesuai dengan aturan ya. Oke, baik, next. Apa itu disiplin positif? Apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Penting nggak kita menciptakan suasana positif? Kenapa kok penting? Untuk untuk membangun suasana yang nyaman dalam lingkungan belajar. Jadi ketika semuanya positif pasti enak ya, seperti itu. Next, yang kedua, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Bagaimana cara kita itu menciptakan? Iya, dimulai dari gurunya terlebih dahulu. Ketika gurunya itu sudah baik, next insya Allah anak-anaknya juga akan mengikuti dengan baik. Gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri ya, diri sendiri. Seorang guru itu harus menjadi contoh, seorang guru harus menjadi teladan, seperti itu. Yang ketiga adalah apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran? Ada nggak hubungannya antara menciptakan suasana yang positif dalam pembelajaran? Hubungannya di mana? Kalau suasananya sudah positif, pasti proses pembelajarannya lancar. Ketika suasananya itu sudah terbangun dengan baik, suasananya sudah positif vibes gitu ya, jadi pasti pembelajarannya itu akan menyenangkan. Tapi ketika suasananya itu ketika guru masuk saja itu sudah negatif ya, aduh ini kok kayaknya gak enak ya, seperti itu. Nah, pembelajarannya itu selama 2 jam itu kira-kira menyenangkan tidak? Tidak akan menyenangkan. Anak-anak akan merasa tertekan, anak-anak akan merasa terpaksa gitu. Tapi kalau senang diawali dengan hal-hal yang positif, insya Allah anak-anak juga positif. Seperti itu. Next, kita lanjut untuk yang selanjutnya. Apakah Ustazah setuju dengan pernyataan berikut ya? Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Apakah setuju? Bisa diberikan alasan gitu. Menurut saya ketika anak melakukan sebuah kesalahan itu, mungkin salah satu solusinya adalah dengan memberikan hukuman. Hukuman ini bukan berarti kita itu nggak sayang, tapi agar mereka menyadari bahwa apa yang mereka buat itu tidak benar. Ustazah lagi setuju ya dengan hukuman itu mendisiplinkan anak. Ada yang tidak setuju mungkin dengan pernyataan berikut? Ya, Ustazah Jadri, silakan. Tidak setuju karena anak-anak itu akan tertekan dengan hukumannya. Jadi misalkan dia punya salah, nanti akan takut gitu aja. Besok-besoknya ya akan ini. Kalau menurut saya ya. Oke,
Oke, baik. Saya tidak menambahkan apa-apa dulu ya. Nanti kita cermati dulu ya untuk yang selanjutnya. Next, pernyataan kedua. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Ada yang tidak setuju? Oke, setuju semua ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Setuju semua ini. Memberi penghargaan? Oh, salah satu bentuk apresiasi. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nanti jawabannya ada di slide-slide berikutnya. Oke. Sekarang kita akan bermain ya. Di sini sudah saya siapkan kertas. Jadi tulislah benda atau sesuatu yang menurut teman-teman itu sangat berharga. Dan teman-teman itu tidak ingin melepaskan hal yang berharga tersebut. Oke, kita tolong ditulis dulu. Ini apa aja? Apa aja? Sesuatu yang sangat Sesuatu. berharga bagi teman-teman. Yang sangat berharga. Apa yang sangat berharga? Oke, sudah? Ditaruh di genggaman tangan. Oke. Terserah. Sudah? Digenggam baik. Bisa minta tolong Ustazah Livia maju ke depan. Kita simulasi sebentar. Oke, Ustazah Livia ini membawa sesuatu yang sangat berharga. Seperti itu ya. Bisa minta tolong Ustazah Jedri maju ke depan. Oke, coba. Ustazah Jedri ini ingin mengambil sesuatu yang berharga miliknya Ustazah Livia. Oke, bagaimana Ustazah Livia? Kenapa nggak boleh? Karena ini sangat berharga. Nanti saya kasih barang apapun wes. Tentu tidak boleh. Saya maksa ya. Tidak boleh. Semakin tidak boleh kalau dibaca. Nggak boleh ya. Oke, kenapa kok tidak boleh menurut Ustazah Livia? Karena ini sangat berharga menurut saya dan nggak ada gantinya dengan apapun. Terima kasih. Jadi ketika ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita kan tidak akan rela untuk melepaskannya. Bahkan dari genggaman tangan kita kan kita tidak akan mau ya memberikan ke siapapun itu dengan imbalan apapun. Kita akan menolaknya kan, seperti itu. Next, lanjut. Oke. Nah, di sini posisi kontrol kita ya. Guru itu bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Benar nggak seperti itu? Tadi Ustazah Jedri kan mencoba untuk memaksa kan, mengambil barang berharga miliknya Ustazah Livia, tapi Ustazah Livia itu nggak mau memberikan. Ini milik saya, seperti itu. Oke, berkaitan dengan teori kontrol ya dari Dr. William Glasser, bahwasanya kita itu berusaha memahami pandangan yang orang lain itu tentang dunia, yang orang lain ketahui tentang dunia ya. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa kok kita itu memegang erat barang berharga yang kita sukai? Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang seperti itu. Jadi intinya adalah kita sebagai seorang guru, apakah kita itu harus memaksakan anak kita itu harus anak didik kita itu harus sesuai dengan apa yang kita harapkan? Tidak. Lanjut. Nah, inilah poin yang ada di disiplin ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri.
Kemudian belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kita tidak akan bisa memaksa siapapun. Ya, pilihannya adalah kita memaksa diri kita sendiri, seperti itu ya. Lanjut. Poin kedua adalah berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Ada yang tahu? Keinginan, dorongan, apalagi? Hasrat, ambisi. Oke. Ustazah Laili, apa motivasinya kok ingin mengikuti kegiatan sesi sharing hari ini? Karena menurut saya ada banyak hal yang bisa dipelajari dari semua orang. Jadi saya mau dan sangat bersedia mengikuti acara seperti ini. Ya, Masya Allah sekali, luar biasa ya. Jadi benar-benar dari hatinya ya. Jadi kita ingin karena ingin banyak sekali belajar dari orang lain, seperti itu. Masya Allah. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada diri ya. Ada beriman, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Lanjut. Oke, ini teori motivasi manusia. Ini yang poin yang paling penting ya. Bisa disimak di papan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Pernah gak sih teman-teman mungkin merasa ya, misalkan harus berangkat jam 7 ya, berangkat tepat waktu pukul 7 ya. Motivasi teman-teman itu apa kira-kira kok berangkat jam 7? Apakah teman-teman itu mungkin takut karena nanti akan dimarahi sama kepala sekolah? Atau mungkin biar nilai KPI-nya itu bagus 5? Apa motivasinya teman-teman? Lebih baik menunggu dibanding terlambat. Lebih baik kita menunggu siswa dibanding kita terlambat. Masya Allah, lebih baik menunggu siswa ya daripada kita terlambat. Oke. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Masih dari eksternal yang tadi ya. Misalkan saya berangkat pagi jam 7 supaya saya itu tidak dimarahi sama kepala sekolah, supaya nilai KPI saya itu bagus. Nah, itu berarti motivasinya itu bukan dari internal, melainkan dari luar, dari eksternal. Saya ketika mengajar itu harus sabar supaya disukai sama anak-anak. Terus apapun yang anak-anak inginkan saya akan turuti semuanya. Nah, itu motivasinya berarti bukan dari internal, melainkan dari eksternal. Oke. Untuk menghargai diri sendiri itu sebenarnya saya itu pengen menjadi yang seperti apa sih? Nah, poin pentingnya kan ada di sana ya. Jadi ya harapannya itu semua motivasi itu berasal dari diri kita sendiri, tidak ada dari luar ya, dari eksternal atau ada embel-embel yang lain seperti itu. Next. Oke. Dihukum oleh penghargaan. Nah, berkaitan dengan yang tadi ya. Ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa-siswi kita ya, kepada murid-murid kita, sebenarnya penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Setuju apa tidak? Penghargaan itu akan mematikan kreativitas. Setuju atau tidak? Kemudian penghargaan itu akan mengurangi motivasi intrinsik. Contoh kecil misalkan gini, saya ingin baca buku karena supaya saya itu dapat hadiah berupa suatu barang gitu misalnya. Nah, itu motivasinya itu berasal dari internal atau eksternal sebenarnya? Bukan karena kebutuhan dia. Jadi untuk mengurangi motivasi intrinsik, jadi akhirnya ya sudah, oh berarti saya harus masuk pagi jam 7 itu supaya ya biar kelihatan saya itu disiplin gitu, supaya ceklatnya itu dapat banyak, benar sekali ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas.
tidak ini? Penghargaan mematikan kreativitas. Ayo kita merenung bersama-sama ya. Iya. Iya, kenapa kok ya, Ustazah Yesi? Karena akhirnya ketika kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang sudah dijadikan aturan, karena kalau kamu akan melakukan A, kamu akan dapat penghargaannya ini. Akhirnya dia menyiapkan pada patokan pada ya sudah selesai di A-nya, karena nanti akan masuk lagi. Benar sekali ya. Jadi seperti itu ya. Akan mematikan kreativitas. Maksudnya seperti apa sih? Kan anak-anak kita itu kan masya Allah sekali ya. Jadi mereka itu kreativitasnya itu tanpa batas. Kalau kita batasi ya itu tadi. Ketika misalnya kita memberikan penghargaan ini, ya kreativitasnya itu akan berhenti gitu. Dia tidak akan berkembang. Padahal dia itu bisa melejit gitu. Dia itu kreativitasnya bisa lebih dari itu. Tapi karena kita batasi, ya akhirnya apa ya tidak berkembang seperti itu. Jadi sebenarnya penghargaan itu mematikan kreativitas dan menurunkan kualitas seperti itu. Lanjut. Oke. Bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kira-kira kalau ada di dua posisi ini, teman-teman pengen berada yang di posisi sebelah kanan atau yang di kiri? Apa? Pengennya apa? Sebelah kanan apa kiri? Sebelah kanan saya. Oke, sebelah kanan itu apa? Nilai-nilai manajer memperbaikinya. Oke, alasannya kenapa kok sebelah kanan? Karena itu semisal ada siswa yang melakukan kesalahan, kalau kita memperbaikinya, kemungkinan untuk mengulanginya lagi itu sedikit. Sedangkan kalau semisal peraturan pemantauan dan ada konsekuensi itu, semisal siswa melakukan kesalahan, untuk mengulanginya itu sama besar. Oke, masya Allah sekali, benar sekali ya. Jadi dampaknya itu sampai ke belakang gitu. Kelihatannya itu aturan untuk mendisiplinkan murid seperti itu. Tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Ternyata ketika semakin banyak aturan yang dibuat, maka pelanggaran juga akan semakin banyak. Next. Oke. Ini berkaitan dengan konsekuensi atau hukuman ya. Tindakan guru. Siapa yang bisa menjawab? Mungkin bisa angkat tangan. Mencatat istighfar 100 kali di dalam buku karena terlambat sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Kenapa hukuman? Tapi dalam diri anak itu tidak ada kesadaran atau tidak ada keyakinan atau tidak ada hal yang mendorong dia dalam hatinya itu untuk tulis istighfar sekali-kali buat apa gitu. Seperti tidak ada gunanya. Jadi benar sekali ya sama Ustazah Laili, ini termasuk hukuman. Next yang kedua, untuk memperkuat pemahaman kita, lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit selama saat pelajaran penjas ya. Jadi lari mengelilingi lapangan saat pelajaran penjas. Ayo. Hukuman atau konsekuensi? Ya, Ustazah Devi. Kenapa konsekuensi? Kalau hukuman kecuali saya terlambat jam 4 tapi disuruh keliling lapangan itu baru jam 4 atau misalnya di jam kerja juga. Paling tidak kan di jam kerja itu butuh apa ya, seperti pemanasan dulu ya. Jadi lebih pada aku terlambat kerja, aku kan nggak ikut pemanasan yang tadi dilakukan. Ada yang menjawab hukuman? Ya benar sekali ya. Jadi lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran penjas ya, di garis bawah lagi saat pelajaran penjas ini termasuk konsekuensi. Karena kenapa? Dia ini tidak mengikuti pemanasan. Biasanya kan sebelum pembelajaran penjas itu kan ada pemanasan terlebih dahulu kan sebelum olahraga. Makanya dia konsekuensinya itu apa? Logis, masuk akal sesuai dengan ya PBM-nya pada saat itu gitu.
ketiga, menggantikan buku teman yang telah dihilangkan. Konsekuensi, oke. Baik, benar sekali ya. Sepertinya sudah mulai sedikit ini ya, sudah mulai sedikit paham bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Oke, ini ya contoh kasusnya ya. Contoh kasus terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Sama ya seperti yang kasus tadi. Yang ini, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi itu juga termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, itu juga termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Nah, lari yang tadi termasuk konsekuensi. Sudah sudah sedikit paham ya terkait dengan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut. Ya, ini ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang apa? Menyakitkan nggak? Iya, menyakitkan, berbau fisik. Pasti diingatan kita itu selalu teringat ya. Wah, saya dulu itu waktu di SMA pernah disuruh untuk membersihkan kamar mandi karena tidak mengumpulkan tugas atau gimana. Pasti dia akan selalu teringat. Anak membenci kedisiplinan, benar tidak? Iya. Akhirnya ada paksaan nggak ketika ada hukuman seperti itu? Iya, akhirnya ada paksaan. Jadi anak yang seharusnya itu misalkan tidak melakukan hukuman yang seperti itu karena dia sebenarnya kan nggak dengan keinginannya sendiri kan. Kamu disuruh push up, ya sudah push up, kan akhirnya seperti memaksa gitu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Akhirnya ketika misalkan anak-anak itu melakukan kesalahan, aduh, saya nanti ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan pelanggaran yang seperti ini, pasti hukumannya seperti ini. Wah, lebih baik saya diam saja atau menyembunyikan hal keburukannya, kan kayak kita. Kemudian marah, rasa bersalah, merasa dia itu dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu dampak yang ada dalam hukuman ya. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Jadi ketika kamu tidak terlambat pelajaran kejas, berarti ya konsekuensinya kamu harus lari karena kamu ketinggalan pelajaran itu, kamu tidak ikut pemanasan tadi. Itu konsekuensi yang harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau yang tadi kan panjang kan, pasti dia akan teringat. Sekalipun dia sudah kuliah, dia akan selalu teringat, oh dulu itu loh pernah dihukum seperti ini, kayak gitu. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Akhirnya, oh berarti saya harus seperti ini. Yang poin ketiga, sebenarnya apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Apa yang jenengan butuhkan? Makanan. Diakui, apa? Dicintai, diterima. Oke. Baik. Apa saja? Oke. Benar ya? Jadi yang dibutuhkan, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5 poin ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Iya kan? Iya nggak? Butuh kasih sayang nggak? Butuh rasa diterima nggak di dalam suatu tempat gitu? Butuh gitu. Anak-anak juga seperti itu. Anak didik kita juga seperti itu. Mereka itu butuh kasih sayang. Terkadang mereka itu melakukan suatu hal yang tidak baik, melakukan suatu pelanggaran itu karena ya mungkin ada
kebutuhan dasar dari mereka itu yang masih belum terpenuhi. Mungkin ya latar belakangnya kan banyak ya. Kemudian kesenangan. Kenapa sih anak-anak ini misalkan ketika PBM kok dia malah asik gitu ya gambar ya, kok dia malah asik ngobrol sendiri dengan temannya ya, kok nggak malah yang lain gitu. Nah, karena mereka juga butuh kesenangan. Berarti apa yang perlu kita evaluasi seperti itu ya. Kemudian bebas, anak-anak itu juga butuh kebebasan. Kalau kita memaksakan anak-anak harus bisa ini, mereka merasa tertekan nggak? Iya, pasti tertekan. Jadi mereka juga butuh kebebasan. Contoh kecil misalkan dalam PBM gitu, kan anak-anak juga pasti itu ya bosen ya berada di kelas ya. Mereka juga ada kalanya, ada saatnya kan mereka ingin bebas. Jangan di kelas Bu, yuk kita sekali-kali traveling keluar. Iya, traveling kemana, ke halaman gitu, ke taman gitu mungkin, ke perpustakaan. Mereka juga butuh kebebasan. Kemudian penguasaan, mereka juga butuh penguasaan. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam untuk bertahan hidup. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan kebutuhan dasar? Kira-kira teman-teman semuanya sudah apa belum memberikan itu ya, memberikan kebutuhan dasar anak-anak itu, sudah memberikan kebebasan belum sih pada anak didik kita? Ketika PBM misalkan, kita sudah merasa apa ya, oh anak-anak itu saya bebaskan seperti ini, itu sudah merasa seperti itu apa belum? Apa masih ada sedikit paksaan atau bagaimana? Ya, oke, nanti dijawab di dalam hati sendiri ya. Kemudian sudah apa belum sih kita memberikan kasih sayang yang benar-benar kita benar-benar sayang ke anak-anak itu? Kira-kira sudah apa belum? Belum. Oke. Kemudian kesenangan. Anak-anak itu sudah merasa senang apa belum sih ketika saat PBM saya gitu? Atau mereka masih tertekan gitu? Belum. Dijawab di dalam hati sendiri ya. Oke? Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Langsung saja saya sampaikan kepada Ustazah Putri untuk melanjutkan di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Afifah untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Nah, luar biasa sekali ya teman-teman penyampaian dari Ustazah Afifah tadi mengenai budaya positif, kemudian kebutuhan dasar manusia dan sebagainya tadi. Nah, setelah ini saya akan sedikit sharing mengenai keyakinan kelas. Tentu saja kita sudah tahu ya, semua perilaku kita, murid, semua orang itu pasti ada motivasi di belakangnya, ya kan? Misalnya kita mau melakukan sesuatu, pasti ada niat yang ingin kita tujukan seperti itu. Nah, keyakinan kelas di sini, next book. Nah, contohnya, sebelum saya masuk ke keyakinan kelas, saya ingin bertanya kepada teman-teman terlebih dahulu. Teman-teman kalau keluar rumah naik motor itu menggunakan helm? Ya. Iya, menggunakan helm ya. Oke. Mungkin nggak usah ada Oka ya. Ustazah Oka kalau keluar rumah naik motor itu pakai helm? Pakai. Alasannya kenapa? Untuk melindungi kepala, ya Allah. Oke, jadi setiap kali keluar, walaupun itu jarak dekat ataupun jauh, itu pasti pakai helm ya. Iya. Oke, jadi tujuannya adalah untuk melindungi kepala atau keselamatan. Kemudian yang kedua, kita kan memiliki peraturan bahwa kalau keluar harus pakai masker beberapa waktu yang lalu gitu. Kira-kira seperti misalnya sudah jadi sekarang juga menggunakan masker. Kalau saya tanya, sebenarnya pakai masker itu untuk apa? Oh, biar tidak terjangkau penyakit. Oke, jadi alasan kesehatan ya. Ya, bukan karena ada operasi masker di tengah jalan gitu ya. Sama mungkin tadi pakai helm itu
alasan kita menggunakan helm, menggunakan masker itu adalah untuk keselamatan dan kesehatan. Nah, kita meyakini hal itu, iya tidak? Kita yakin kalau kita pakai helm berarti kita pasti selamat insya Allah. Kalau kita menggunakan masker itu untuk kesehatan seperti itu. Nah, bisa next. Di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi karena tadi ya contohnya kita pakai helm supaya apa? So, kita yakin kalau kita pakai helm kita insya Allah selamat, kan seperti itu. Kemudian murid-murid pun juga demikian, saudara semua. Jadi mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa sih sebenarnya nilai-nilai di balik peraturan tersebut? Seperti itu kurang lebihnya ya. Kemudian, nah di sini teman-teman bisa memperhatikan. Kita sekarang berbicara tentang keyakinan yang ada di kelas kita. Analoginya seperti ini, sebagai seorang muslim tentu saja kita itu kan punya keyakinan tersendiri ya. Misalnya kalau kita taat kepada Allah, pasti nanti Allah akan ridho terhadap apapun yang kita lakukan, seperti itu. Nah, ini kita menyusun sebuah keyakinan yang telah disepakati satu kelas, misalnya seperti itu. Sekarang teman-teman bisa perhatikan di antara kedua kesepakatan kelas di sini, yang pertama yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan, itu kira-kira yang menurut teman-teman sebuah keyakinan itu yang mana? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah? Ya, sudah mulai suaranya melemah sedikit suaranya. Oh, sebelah kanan, oke. Yang bunyinya? Oke. Jadi kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu keyakinan ya. Kalau yang di sebelah kiri itu peraturan. Nah, di sini teman-teman, oke, betul sekali. Kalau yang di sebelah kiri, contohnya adalah datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Itu sebuah peraturan ya, peraturan kelas. Nah, sekarang kita itu lebih bagaimana kalau seandainya sesungguhnya kita itu memberikan peraturan, tetapi di situ kita tanamkan keyakinan pada mereka dengan mungkin bahasa yang lain ya. Contohnya itu tadi dari kalau saya boleh bilang begini, daripada tertulis ya harus datang tepat waktu, daripada tertulis seperti itu, kita rubah itu sebenarnya nilai apa yang mau kita tanamkan pada mereka, yaitu nilai saling menghormati, misalnya seperti itu. Kemudian ada kata-kata menjaga kebersihan, itu kan berarti kita ada nilai apa dari kebersihan itu tadi, dari menjaga kebersihan itu kita ingin menanamkan nilai apa, seperti itu teman-teman. Nah, di tabel yang sebelahnya ini adalah sebuah yang itu tadi kita bilang ya, sebuah keyakinan kita harus hormat. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, inilah keyakinan yang akan tumbuh di dalam dirinya anak-anak. Kalau akhirnya ketika mereka menghormati, apakah mereka akan terlambat datang ke sekolah? Tentu saja tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam mengerjakan sesuatu, itu murid meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti semua kegiatan di sekolah, sehingga dari itu muncul keyakinan dalam diri mereka bahwa oh iya, ini tuh kan tugas, ini adalah kegiatan yang memang harus saya ikuti, seperti itu. Daripada peraturan yang harus setiap hari datang, misalnya seperti itu. Padahal sebenarnya nilai-nilai yang ingin kita tanamkan adalah itu tadi, menghargai kegiatan semua ini kegiatan yang ada di sekolah dan mereka memang harus mengikutinya, kan seperti itu ya teman-teman. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Di sini menumbuhkan kasih sayang itu tadi teman-teman. Kemudian di sini gimana sih kita bisa menyusun keyakinan di dalam kelas? Mungkin nanti bisa dipraktekkan gitu ya.
Di sini ada diagram T dan diagram Y sebenarnya. Tapi sepertinya kurang terlihat ya. Nah, semakin membuat kayak mata tuh gitu. Ya, jadi ketika kita ingin menanamkan rasa hormat misalnya, ada tiga, kita misalnya menggunakan diagram T yang sebelah sini. Itu yang tampak ya. Ketika kita ingin menanamkan nilai hormat seperti itu, maka orang yang hormat itu pasti dia akan datang tepat waktu di situ. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Nah, itu yang tampak. Gitu. Ketika yang tampak itu dari tidak mungkin akan tampak sering hadir terlambat. Oke, apa bisa dipahami teman-teman? Jadi ketika mereka menghormati orang lain, menghormati seorang gurunya misalnya, maka mereka akan menunjukkan perilaku seperti apa? Datang tepat waktu. Dan mereka tidak akan menunjukkan perilaku datang terlambat. Kenapa? Karena mereka menghormati. Sudah tumbuh ada keyakinan di dalam diri mereka bahwa saya menghormati ustazah saya, maka saya harus datang tepat waktu. Seperti itu contohnya. Nah, itu yang diagram T ya. Kemudian ada diagram Y. Di situ kalau yang tadi adalah yang tampak dari perilaku ya. Di sini ada 3. Jadi apa yang terdengar, apa yang terlihat, dan bagaimana mereka berperilaku. Kemudian yang terdengar itu misalnya hormat yang tadi ya, masih dalam nilai hormat ya. Misalnya melihat ustazahnya lagi bawa barang banyak gitu ya. Kemudian mereka akan menunjukkan dengan perkataan yang bisa kita dengar. Ustazah, boleh saya bantu? Misalnya seperti itu. Itu kan di situ ada nilai-nilai hormat yang mereka punya untuk ustazahnya. Dan yang terlihat adalah mereka tersenyum, kemudian membawakan dengan senyum tanpa menunjukkan raut muka yang tidak mengenakan, misalnya seperti itu. Jadi mereka tidak terpaksa. Nah ini tadi berperilakunya ya, berperilaku dengan Tuhan ini sedikit hampir sama. Jadi yang terlihat itu seperti itu. Oke, mungkin next ada. Baik, di sini contoh-contoh ya. Yang tadi saya bilang bahwa peraturan itu mungkin bunyinya akan seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu sebuah peraturan. Sebenarnya nilai yang ingin kita tanamkan apa, atau keyakinannya itu seperti apa? Mereka harus tanggung jawab. Kemudian ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Sebetulnya di situ kita tanamkan pada keyakinan mereka bahwa mereka itu seharusnya menghormati orang lain gitu. Jadi daripada kita menuliskan misalnya seperti itu peraturan yang di sebelah kiri, maka akan lebih mengena di dalam hati mereka kalau kita sampaikan bahwa yuk kita saling tanggungan, yuk memiliki rasa tanggung jawab, yuk kita menghormati orang lain seperti itu, yuk kita berkomitmen, kemudian dan yang lain-lainnya seperti itu Ustazah. Monggo next. Kemudian tentu saja seperti yang disampaikan oleh Ustazah Afif bahwa semua perilaku manusia itu kan ada motivasi di belakangnya ya. Dan motivasi seringnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya misalnya seperti ini, ada anak di dalam kelas. Itu misalnya contoh dalam pelajaran bahasa Inggris ya, dalam kelas saya aja. Kalau misalnya kita tanya, kamu sukanya kalau belajar bahasa Inggris itu dengan cara apa? Mereka pasti jawab apa Ustazah? Video. Lalu apa lagi? Bermain. Nah, itu kan musik ya, betul sekali. Kan seperti itu ya. Mungkin tidak bahasa Inggris saja, bahasa Inggris juga sama seperti itu. Iya. Nah, mungkin fisika, kalau fisika seperti apa biasanya Ustazah Laila? Video gitu. Walaupun videonya tidak relate dengan pelajaran, yang penting video. Yang penting video kan gitu. Jadi sebenarnya kenapa kalau kita selidiki identifikasi gitu? Kenapa sih mereka kok lebih memilih melihat video? Sesungguhnya ada kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi dengan melihat video itu? Pasti kebutuhan bersenang-senang, hiburan kan seperti itu. Anak-anak kalau ditanya pasti semuanya intinya menghibur semua.
tadi pagi Ustazah memegang kertas itu, lalu diminta untuk membuka tangan itu ya Ustazah. Ustazah tadi kan ada yang tidak mau gitu, tidak mau. Di situ kan muncul pertanyaan, sebenarnya siapa sih yang bisa menentukan tangan ini akan terbuka atau enggak, itu siapa? Diri sendiri kan. Nah, jadi posisi kontrol itu sebenarnya ada dalam dirinya sendiri. Tetapi kalau kita ini terkait dengan kebutuhan dasar tadi ya, semua orang pasti ingin memenuhi semua kebutuhan dasarnya dia, kebutuhan senang-senang, kebutuhan bebas, kebutuhan memiliki kebutuhan kasih sayang kan, seperti itu. Nah, di sini tugas kita adalah menjadi penuntut bagi mereka, mengarahkan mereka, gitu. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru, di mana kita di sini hadir untuk menjadi fasilitator mereka. Sebenarnya menjadi fasilitator mereka untuk menemukan itu loh Ustaz, untuk mengarahkan mereka bahwa dalam memenuhi kebutuhannya itu nanti jalannya seperti apa, seperti itu. Baik, 5 posisi kontrol itu sebenarnya di sini menurut Dr. Glaser ya ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, mungkin saya boleh tahu kira-kira kalau kita di sini kan penghukum, lalu membuat orang merasa bersalah, kemudian menjadi teman, lalu pemantau, dan terakhir itu manajer. Baik, saya akan mengupas dulu satu persatu. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Apakah selama ini posisi kita sebagai guru adalah sebagai penghukum? Tidak, Masya Allah. Berarti tidak pernah memberikan hukuman ya? Alhamdulillah. Oh pernah. Tentu saja pernah ya, saya juga pernah. Oke. Nah, jadi biasanya kalau kita ngaca ini ya, penghukum itu seperti apa sih gitu? Misalnya, apa yang diperbuat oleh seorang penghukum? Itu biasanya mereka menghardik. Alhamdulillah kita nggak pernah, mudah-mudahan kalau sampai menghardik gitu ya. Ada menghardik, menunjuk, awas kamu ya. Misalnya kayak gitu kan, menunjuk nih. Kemudian menyakiti, menyindir gitu. Itu salah satu indikator bahwa dia sebagai penghukum. Nah, itu yang dia perbuat. Lalu biasanya apa yang mereka katakan? Kalau sebagai penghukum itu biasanya kita bilangnya, awas ya, jangan tidur di kelas. Awas ya, jangan sampai nyontek. Awas ya itu loh teman-teman. Itu biasanya itu indikatornya. Kemudian hasil yang istilahnya respon dari murid ketika digitukan oleh seorang ustazah, maka bisa jadi dia justru akan semakin memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, dan bahkan bisa jadi mereka berbohong, seperti itu. Nah, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, teman-teman ustazah semua pernah mendengar dunia berkualitas? Dunia berkualitas, oke, mungkin bisa di next slide, Ustazah. Nah, di sini pengertiannya ya. Dunia berkualitas di sini adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Kalau Dr. Glaser itu mengibaratkan seperti album foto. Tentu saja Ustazah punya album foto ya. Kalau dulu kan album foto di print gitu, terus sekarang pasti sudah di memori HP itu loh Ustazah. Kita pasti punya kan kumpulan foto kan, seperti itu. Nah, kalau kumpulan foto kita itu kan biasanya berisi hal-hal yang penting ya bagi kita. Kita hanya meng-capture, tidak mungkin kita setiap detik foto kan, tidak ya. Kita kan milih, oh ini momennya bagus nih untuk difoto kan, seperti itu ya. Jadi hal-hal signifikan yang kita masukkan di dalam album foto itu adalah dunia berkualitas. Oke. Nah, jadi di sini murid itu juga mereka punya dunia berkualitas mereka sendiri, karena setiap orang bisa jadi berbeda. Mungkin bagi saya momen bersama seperti sharing, kemudian kita foto, bagi saya ini berharga, tapi belum tentu bagi ustazah semua, juga belum tentu bagi anak-anak. Jadi kita itu sebenarnya punya dunia berkualitas yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Anak-anak pun sama. Baik, kembali ke slide yang tadi Ustazah. Nah, di sini ketika kita hadir di tengah-tengah murid kita sebagai seorang penghukum, maka kita mungkin akan ditaruh di luar dunia
mungkin bisa jadi murid akan berkata, biarkan saja, nanti saya paling juga akan dimarahin. Gitu. Kemudian dampaknya apa? Bisa jadi mereka akan mengulangi kesalahan yang sama. Toh mereka tahu nanti kalau saya begini saya juga akan dihukum, pasti ustazah juga akan marah-marah. Ya udah, biarkan saja, toh mereka tidak masuk dalam dunia berkualitas saya. Seperti itu. Itu kalau posisi sebagai penghukum. Posisi yang berikutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Mulai bisa dari sikap kita, perkataan kita. Jadi kalau misalnya kita ceramah panjang lebar gitu ya, anak-anak ada yang melakukan pelanggaran gitu kan, terus kita ceramain, dosa. Langsung ya, ini kan ketika mereka salah, langsung kita bilang ini nggak boleh loh seperti ini. Saya kecewa sekali sama kamu. Ya Allah, pernah apa ustazah ini ngasih tahu kamu, berkali-kali diingatkan, masih juga ciput ditaruh tas, masih juga kaos kaki pendek, misalnya seperti itu. Nah itu kalau mungkin kalau kita flashback ya, kalau kita gitu kan pasti kita kan merasa, oh iya sama ya ustazah. Jadi kita merasa bersalah sendiri gitu. Nah itulah membuat orang lain merasa bersalah. Lalu hasilnya apa? Mereka bisa jadi akan melakukan hal yang sama tapi di belakang kita. Karena mereka nggak mau merasa bersalah di depan ustazah. Kan seperti itu. Kemudian di sini bisa jadi murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas mereka. Bisa jadi masuk ya. Nah, lalu mereka akan berkata, ya mohon maaf ya ustazah, maaf ya ustazah capek ya nasihatin kami, mohon maaf ya gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian nanti efeknya apa? Mereka akan menyalahkan diri mereka sendiri. Akhirnya mereka menjadi rendah diri. Ya Allah, ternyata saya ini buruk banget ya di mata ustazah. Kayak gitu. Kemudian posisi yang selanjutnya adalah sebagai teman. Posisi sebagai teman di sini ini contoh perkataannya tuh seperti ini. Ayolah, lakukan demi ustazah. Ayolah, kamu kan kemarin sudah tak bantuin telepon ke orang tuamu kalau masa gini aja nggak mau, kayak gitu saya. Itu posisi sebagai teman. Dan akhirnya ketika kita seperti itu, murid akan ketergantungan gitu. Kemudian bisa jadi murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting juga di dalam dunia berkualitas mereka. Tetapi di saat kita memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi atau ketika mereka melakukan salah lalu kita ada melakukan tindakan, mereka akan kecewa. Kan saya istilahnya mereka tuh sudah mengandalkan gitu ya, percaya sama ustazah. Ternyata ustazah sama aja ya sama yang lain. Misalnya kayak gitu. Kemudian akhirnya mereka akan menjadi tidak mandiri dan mereka menjadi lemah. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi pemantau. Di sini pemantau itu lebih mengingatkan kepada peraturan lagi. Ayo apa peraturannya, mana celananya, nggak diturunkan ke bawah. Misalnya seperti itu. Kemudian bisa jadi murid di sini dia akan menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri itu seperti apa? Ketika ketemu sama ustazah, misalnya ustazah Ana gitu ya. Ustazah Ana itu yang sering ingetin, kaos kakinya loh ya dipanjangin sikut, mana masa peraturannya apa, ayo, misalnya itu. Akhirnya mereka akan melakukan atau mematuhi hal tersebut, tapi hanya kalau di depan ustazah Ana. Di depan saya bisa jadi enggak, karena saya bukan ustazah Ana. Disinilah maksudnya memantau dia. Kemudian di sini juga biasanya yang memberikan penghargaan itu, sehingga misalnya pemberian apa ya, ketika melakukan sesuatu lalu kita memberikan reward kepada mereka. Nah akhirnya mereka itu ketika melakukan sesuatu mereka hanya akan mikir gini, nanti kalau aku memanjangkan kaos kaki dapat bintang, oh ya udah tak panjangkan aja kaos kakiku biar bintangku banyak gitu. Jadi lebih fokusnya ke bintangnya itu tadi, seperti itu. Lalu posisi yang terakhir itu adalah posisi yang istilahnya ini adalah sebuah solusi menurut saya. Ketika kita mengambil posisi yaitu sebagai manajer. Mungkin Ustazah tahu ya, manajer itu kan seperti apa ya? Manajer itu kan jadi di sini beliau itu menstimulus istilahnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulus mereka supaya bisa menemukan kesalahan mereka itu apa, lalu mereka sendiri yang menentukan setelah ini aku mau ngapain ya untuk memperbaiki kesalahan saya, misalnya seperti itu. Nah di sini hasil yang akan
hasil yang akan dicapai itu bisa menguatkan pribadi mereka. Kemudian akhirnya kaitannya dengan dunia berkualitasnya murid ini, si murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas mereka. Jadi ketika mereka akan merasa, oh ya, saya ini istilahnya sudah positif, sudah baik di dalam versi idealnya mereka. Seperti itu. Kemudian dampaknya pada murid, mereka akan selalu mengevaluasi diri. Kemudian bagaimana cara memperbaiki diri. Sesungguhnya ini ya, kalau saya kaitkan ya, di dalam Islam tentu saja kita tahu apa namanya muhasabah ya saudara. Tetapi tidak semua orang ini bisa langsung serta-merta muhasabah gitu kan, tidak. Apalagi anak-anak. Tentu saja mereka itu kan kita tuntut dulu. Ayo muhasabah misalnya seperti itu. Ini adalah proses muhasabah sebenarnya. Proposisi mindset di sini. Kita kan mengajak mereka untuk berpikir. Menurut kamu ini salah, itu salah atau benar? Lalu kalau menurut kamu itu salah, bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Kan seperti itu. Itu muhasabah ya kalau saya kaitkan ya. Kemudian next. Nah ini yang tadi ya, mungkin bisa. Oke. Dan di sini ada dua identitas ya, identitas gagal dan identitas sukses. Ini untuk murid-murid kita ya Ustaz. Bagaimana jika identitasnya gagal? Ketika mereka mendapatkan hukuman, mereka harus mengalami sesuatu yang menyakitkan. Ketika mereka mendapatkan konsekuensi, ya memang sesuatu itu harus terjadi. Kalau konsekuensi di sini sifatnya kan netral ya, saya lebih netral gitu. Kemudian ada solusi yang ditawarkan sebenarnya, yaitu restitusi. Mungkin sudah pernah mendengar apa itu restitusi? Cuman mendengar, oke. Restitusi di sini, restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Tadi, nah, kemudian dia untuk menguatkan anak-anak dalam jangka waktu yang panjang. Lalu akhirnya murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Mungkin bisa next. Nah, dalam proses restitusi ada 3 tahapan, sehingga biasanya kita disebut dengan segitiga restitusi itu ya. Ada tahapan-tahapannya. Ini tadi seperti yang sudah Ustazah pahami, bahwa motivasi manusia itu kan ada 2, motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Di sini yang kita fokuskan adalah bagaimana sih kita menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid-murid, atau mungkin istilah yang familiar untuk kita itu hidayah gitu. Hidayah itu kan tidak bisa datang sendiri kadang-kadang. Hidayah itu kan kadang-kadang harus dicari ya, dijemput. Nah, kita yang menjadi fasilitator anak-anak untuk mendapatkan hidayah tersebut. Kita yang menjadi fasilitator anak-anak untuk menemukan nilai-nilai kebajikan yang memang harus dikembangkan dalam diri mereka sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa ada bujukan seperti itu. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Itu tadi. Next ya. Nah di sini segitiga restitusi tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan, saudara. Ketika kita menjumpai murid kita melakukan sebuah pelanggaran misalnya. Oke, baik. Di sini adalah langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita menyamakan frekuensi, istilahnya seperti itu ya. Ketika kita mendapati anak melakukan pelanggaran, tentu saja mereka tidak mungkin akan langsung gini ya. Misalnya ada orang anak nyontek gitu. Kalau kita tanya, kamu nyontek ya? Apakah mereka akan langsung ngaku gitu saja? Tentu saja tidak. Nah, di sini langkah menstabilkan identitas itu adalah kita ngajak ngobrol dia, bahwa kita pahamkan dulu bahwa semua orang itu kan pasti pernah berbuat salah. Nah, dari situ mereka akan merasa diterima dulu. Mereka harus keluar dari zona tidak nyamannya dulu. Ketika mereka sudah keluar dari zona tidak nyaman, tentu mereka akan lebih leluasa atau lebih merasa terbuka, kan seperti itu. Akhirnya yang kedua adalah validasi kebutuhan. Sebenarnya validasi kebutuhan itu kan begini ya. Kita mencari tahu
dalam diri, tadi ya merefleksi seperti itu. Kemudian fokus pada solusi, fokus pada karakter, kemudian mengembalikan murid ini tadi kepada kelompoknya, misalnya kepada teman-temannya, tapi sudah menjadi versi yang baik. Sudah istilahnya mereka sudah tahu bahwa oh saya tadi itu salah, saya harus melakukan ini supaya saya menjadi benar. Dari situ tingkat kepercayaan diri misalnya ya, dia tidak akan lagi merasa bersalah, dia tidak akan lagi merasa buruk karena tadi sudah melalui proses dialog dengan guru tadi ya. Kemudian tadi. Nah, untuk mendukung motivasi individu, jadi sebenarnya mengembalikan atau membuat anak-anak itu kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang mereka miliki, itu sebenarnya lebih bisa menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti segala peraturan-peraturan. Karena mereka sudah tahu kan, apalagi sebagai seorang muslim ya, tentu saja mereka sudah paham bahwa berbohong itu nanti tidak boleh. Lalu mereka sudah percaya. Jadi kita mengembalikan mereka pada keyakinan-keyakinan itu sebenarnya lebih bisa menggerakkan anak-anak, murid-murid itu daripada kita menyodorkan 1000 atau berapa ratus peraturan-peraturan seperti itu. Kemudian, nah di sini ada contoh ya, contoh penerapan segitiga restitusi tadi dalam ucapan di sini. Misalnya dalam proses penstabilan identitas, itu tujuannya adalah untuk membuat anak itu yang tadinya merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya dengan kata-kata berbuat salah itu kan hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, Ustaz itu tidak tertarik misalnya ada 2 anak yang bermasalah gitu ya. Kita bisa sampaikan kalau Ustaz di sini itu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tidak. Tetapi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini seperti itu. Itu contohnya. Kemudian selanjutnya, kemudian divalidasi kebutuhan itu di sini membantu siswa mengenali itu tadi ya, sebenarnya kebutuhan apa sih yang ingin mereka penuhi dengan melakukan hal tersebut. Dan kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulus mereka. Contohnya, kamu pasti punya alasan loh mengapa melakukannya. Kemudian mungkin kamu bisa melakukan dengan lebih baik lain kali, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi di sini murid itu akan melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Apa yang bisa kita katakan Ustazah? Contohnya adalah misalnya kalau di situ apa nilai yang kita percaya, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Tapi kalau kita misalnya bisa mengajukan pertanyaan seperti muslim yang baik itu seperti apa sih? Nah, tentu mereka punya jawaban masing-masing. Nah, disinilah mereka akhirnya akan tumbuh kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Seperti itu. Kemudian, next, ini yang pernah saya praktekkan ya di dalam kelas ini sebenarnya simulasi Ustazah. Simulasi praktik segitiga restitusi.
sehingga ia fasih berbicara, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau saya sedikit merefleksikan diri, guru itu kan orang tua kedua mereka ya. Apalagi anak-anak kita di sini itu kan tinggal di asrama. Mereka punya fitrahnya mereka masing-masing. Tugas kita yang kita ingin mereka itu menjadi seperti apa. Makanya disinilah peran guru sebagai fasilitator. Kita tuntun anak-anak kita Ustazah supaya tidak menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kurang lebih itu dari saya. Nah, setelah ini ada tanya jawab sedikit ya. Dan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan Ustazah, monggo kami persilakan. Mungkin bisa maju ke depan Ustazah, biar karena yang inginnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tadi sudah menyimak instruksi gitu ya tentang menstabilkan identitas. Nah, beberapa waktu itu di sini ada beberapa masalah dari anak-anak gitu ya tentang menstabilkan identitas tadi. Nah, kalau saat ini kita bisa meyakinkan mereka untuk berbuat salah itu hal yang manusiawi gitu ya. Tapi dia sangat mengakui itu di dalam dirinya, sehingga dia melakukan kesalahan dan itu dilanjutkan terus menerus gitu. Dan kesalahannya bukan hanya mencontek atau mungkin bahkan meninggalkan buku atau apa, tapi berupa fisik misalnya mendorong teman atau apa ya itulah gitu. Nah, untuk untuk mengontrol ini itu bagaimana caranya dengan tentang 5 kontrol tadi itu, Miss, yang saya masih bingung. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Sesungguhnya pertanyaan ini sulit juga dijawab. Apalagi kalau pada kenyataannya ya Ustazah. Mungkin kalau kesalahannya kecil seperti tidak pakai cipo, tidak pakai seragam, itu kan kecil gitu ya. Istilahnya kesalahannya tidak sampai ranah hukum gitu ya. Nah, mungkin saya karena mencoba ya ini menjawab. Saya juga masih belajar. Baik, ketika anak-anak melakukan kesalahan, coba kalau kita kembalikan kepada kebutuhan dasar manusia. Sesungguhnya mereka melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan apa? Misalnya mereka memukul gitu. Berarti di situ kan ada background dari dirinya si anak ini sampai mungkin dia kurang kasih sayang. Misalnya kebutuhan dasar kasih sayang itu tidak dia peroleh entah dari orang tuanya atau entah dari kita atau entah dari teman-temannya, kan seperti itu. Nah, di sini dia berusaha memenuhi kebutuhan itu, tapi caranya yang salah, kan seperti itu. Sesungguhnya kalau misalnya di situ ranahnya sudah hukum, di Indonesia kan sudah ada hukumnya ya, hal-hal seperti itu. Tetap nanti akan dilarikan ke sana. Tetapi kita sebagai seorang guru yang mendampingi mereka di sini, baik kalau seandainya kita menemui hal tersebut, misalnya kita panggil dulu anaknya, itu kita gali di situ. Jadi kita di menstabilkan identitas itu tadi, sebenarnya kita itu lebih ke menerima dia dulu apa adanya. Maksud saya, tidak boleh kita membiarkan dia. Istilahnya, kalau kita sudah memandang, oh ini kriminal ini, ya udah, ngapain kesini? Saya nggak mau sama kamu. Misalnya, itu kan nampak Ustaz. Tetapi bagaimana caranya kita terima dia dulu? Kita terima dulu, menstabilkan identitas ini sepahaman saya. Mungkin nanti bisa ditambahkan atau mungkin teman-teman yang lain punya jawaban ya. Istilahnya gini, kita terima dulu. Ibaratkan itu anak kandung kita seandainya. Tentu saja kita punya anak kandung ya. Anak kita mukul
sekali untuk waktu dan kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita berdua, saya dan Saudara Afifah, kita sharingkan hari ini